Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Yasin, Jenderal penantang Soeharto. Hidupnya dibikin tertekan karena berani melawan, tetapi bertahan meski dipaksa minta ampun. Sejak awal berkuasa pada tahun 1970, Presiden Soeharto kerap membuat merana para pengkritiknya, mulai dari mahasiswa, akademisi, bekas pegawai negeri, hingga mantan jenderal sekalipun dibuatnya tak berkutik. Namun dari sekian purnawirawan penantang Soeharto, bisa jadi M. Yasin termasuk jenderal yang mengalami nasib cukup nelangsa. Setelah pensiun dari militer dan beralih jadi pengusaha, bisnis Yasin dijegal oleh pemerintah Soeharto. Yasin begitu terpukul saat proyek pusat perbelanjaan yang dikerjakannya di Pencui, Bandung dibatalkan secara sepihak. Padahal menurut Yasin, proyek itu sudah disetujui dan mendapat rekomendasi dari Departemen Kehakiman. Untuk mengetahui sumber keuangannya, petugas intelijen bahkan dikerahkan guna menyadap rekening milik Yasin. Pencekalan terhadap Yasin berimbas kepada keluarga. Ketika hendak menemani istri dan anaknya ke luar negeri, tiba-tiba pihak bandara mengeluarkan larangan terbang kepada Yasin. Tak hanya itu, salah seorang putri Yasin yang menjadi dokter gigi di Rumah Sakit Gatot Subroto terhambat karirnya karena tak diangkat menjadi pegawai negeri selama bertahun-tahun. Yang juga menjengkelkan, Yasin dirundung oleh mantan anak buahnya sendiri. Sekali waktu, Letnan Jenderal Witarmin, Panglima Kodam Brawijaya menyampaikan pidato yang isinya mencela Yasin. Pak Yasin itu dahulu adalah panglima saya, dan saya dijadikan komandan RPKAD olehnya. Tetapi sekarang Pak Yasin itu pengkhianat, karena masuk petisi 50. Ucap Witarmin disaksikan oleh abang kandung menantu pertama Yasin dalam acara pertemuan para dosen perguruan tinggi di Malang. Demikianlah ujar Yasin dalam autobiografinya, M. Yasin, saya tidak pernah minta ampun kepada Soeharto. Sebuah memoir yang disunting Nurinwa Ki S. Hendrowinoto. Karena ingin menjilat Presiden Soeharto dengan harapan akan terus dipertahankan pada jabatan mereka. Jiwa keadilan para pejabat waktu itu seolah tertutup atau buta. Yasin tercatat dalam biografi Soeharto berjudul Soeharto, The Life and the Legacy of Indonesia's Second President, yang disusun Ernawati Abdul Ghani, Knep, sebagai salah satu lawan utama sang presiden. Yasin memang bukan perwira sembarangan. Di masa Orde Lama, dia dikenal sebagai perwira intelektual, salah satu pengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat SSKAD pada tahun 1955. Soeharto yang disekolahkan ke SSKAD bahkan pernah menjadi murid Yasin. Memang banyak yang heran saat itu Soeharto menjadi siswa. Keanehan itu sebetulnya adalah hukuman buat perilaku buruknya sebagai penyelundup. Nama Yasin mulai mencuat saat menjabat Panglima Kodam Iskandar Muda di Aceh. Yasin berperan dalam memadamkan perlawanan Darul Islam pimpinan Daud Bereh secara damai. Soeharto kemudian memakai jasa Yasin untuk menumpas PKI di Jawa Timur dengan mengangkatnya sebagai Panglima Brawijaya pada tahun 1967. Lewat operasi Trisula, dalam 3 tahun, Yasin sukses membersihkan unsur-unsur komunis di Jawa Timur. Karir militer Yasin mencapai puncaknya ketika dia didapuk sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Jelang pemilihan umum tahun 1971,
dimulailah babak konflik antara Yasin dengan Soeharto. Yasin meminta kepada Soeharto agar menyediakan truk untuk TNI mengangkut pasukan pengamanan pemilu di daerah-daerah. Yasin menyarankan truk bermuatan 3 ton agar tidak merusak jalanan di kabupaten yang rusak parah. Soeharto pun mengangguk setuju. Yasin kemudian terkejut ketika Soeharto memanggilnya ke kantor kepresidenan dan menyodorkan truk bermuatan 5 ton. Tawaran itu ditolak Yasin. Alasannya, jalan-jalan di pedalaman tak cocok untuk truk 5 ton. Dengan sinis, Soeharto berkata, "Kalau Jenderal Yasin tidak mau yang 5 ton, 1 truk pun tidak akan saya berikan." Dilaporkan bahwa para pembantu Soeharto telah mengikat perjanjian dengan sebuah perusahaan industri otomotif Jepang untuk memasok kendaraan besar. Tulis jurnalis Australia David Jenkins dalam Soeharto dan Barisan Jenderal Orde Baru, Rezim Militer Indonesia 1975-1983. Sejak peristiwa itu, hubungan dengan Soeharto merenggang. Tak lama setelahnya, Yasin mengundurkan diri. Yasin makin kritis. Dia mencela keterlibatan keluarga Soeharto yang berbisnis menggunakan kekuasaan dan fasilitas negara. Misalnya, kepemilikan peternakan di Tapos, Bogor. Lahan seluas 732 hektar diperoleh lewat jasa Gubernur Jawa Barat, Letnan Jenderal Solikin GB. Pengerjaan sarana di dalamnya melibatkan Departemen Pekerjaan Umum. Sementara sapi-sapi ternak didatangkan dari Australia menggunakan kapal milik Angkatan Laut. Dan usaha peternakan itu berada di bawah Sigit Hardjoyodanto, salah satu putra presiden. Bisnis lainnya keluarga Soeharto yang disoroti Yasin adalah monopoli cengkeh yang dilakoni adik tiri Soeharto, Probo Sudetjo. Menurut Yasin, yang sempat menjadi kepala dinas bidang industri, ulah Probo Sudetjo mencekik pabrik-pabrik rokok yang kesulitan membeli bahan baku karena harga yang terus melonjak. Yasin mempersoalkan kedudukan Soeharto selaku kepala negara yang menerbitkan peraturan presiden PP nomor 6 dan nomor 10 tahun 1974. PP yang dikeluarkan setelah insiden 15 Januari 1974, Malari, menyangkut komersialisasi jabatan yang melarang pejabat negara dan warganya berbisnis. Tetapi untuk apa bikin peraturan sangat muluk kalau kemudian dilanggarnya sendiri? Inilah contoh pemimpin munafik, ketus Yasin kepada wartawan Kompas. Julius Pur dalam M. Yasin, figur seorang perwira, termuat di kumpulan tulisan warisan daripada Soeharto. Keluarga Soeharto makin memuakkan di mata Yasin, terlebih setelah seorang pejabat pemerintah yang juga mantan jenderal melecehkan anggota keluarga Yasin. Salah seorang putri Yasin mendapat perlakuan tidak senonoh dari pejabat yang masih memiliki kekerabatan dengan Tin Soeharto. Yasin menuangkan keluhannya secara pribadi kepada Soeharto maupun pejabat negara yang bersangkutan. Namun tak ada tanggapan. Pernyataan terbuka baru terjadi ketika Yasin bergabung dalam petisi 50. Setelah penandatanganan petisi, Yasin menyatakan kritiknya di muka anggota DPR, MPR, dan pers. Dikoreksi secara terang-terangan, menyebabkan Soeharto murka. Yasin diseret ke pengadilan dan dipaksa minta maaf. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendakwa Yasin telah melakukan penghinaan terhadap Soeharto dan mengganggu kepentingan umum. Pada 14 April 1981, berbagai media memberitakan permintaan maaf Yasin kepada Soeharto. Menyusul dakwaan tersebut, pencekalan dan pemutusan urat ekonomi terhadap kehidupan Yasin berlangsung hingga rezim Orde Baru runtuh. Begitulah lazimnya, ada risiko-risiko sosial dan psikologis, material maupun moral yang harus diterima para pejuang yang bersikap kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Sampai akhir hayatnya, Yasin menyangkal pernah meminta maaf kepada Soeharto.
Dia berumur panjang, wafat pada 7 April 2013 dalam usia 91 tahun. Kendati sangat usur, Yasin masih sempat melihat rezim yang ditentangnya tumbang dilengsarkan rakyat. Demikian kura-kura, Tagar Lambe Sundel.